Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila syiratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur atas segala nikmat yang senantiasa melekat, terus kita tingkatkan taat, meraih setinggi-tingginya derajat. Bapak Ibu jamaah salat subuh sekalian yang dirahmati Allah, pantun tadi ujung-ujungnya bagaimana kita meningkatkan derajat kita. Untuk meningkatkan derajat, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kita. Jadi itu kuncinya ketika kita itu ingin meraih tinggi-tingginya derajat. Ketika kita mendapatkan tinggi-tingginya derajat, itulah ukuran taat yang sebenarnya. Itulah ukuran mensyukuri nikmat. Itulah ukuran untuk segala bentuk kenikmatan yang melekat dengan bentuk pengaplikasian pengetahuan melalui pola pikir, melahirkan tindakan, melahirkan kebiasaan, melahirkan watak, dan terakhir melahirkan nasib atau takdir baik maupun buruk. Tapi orang yang berilmu sudah barang pasti, sudah barang tentu dia akan mendapatkan nasib terbaik untuk kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal ilmu, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Jadi bukan hanya berbicara soal kita ini masih remaja, kita ini sudah tua, tetapi menuntut ilmu itu sampai kepada nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagi, hadir di majelis ilmu, kemudian mendengarkan, meresapi. Karena dengan ilmu, ketika kita memiliki pengetahuan ilmu itu tersendiri, kemudian kita mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu amalannya lebih besar dibandingkan orang yang tidak mengetahui ilmunya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara soal ilmu dan kita mengadakan pendekatannya dengan para pemuda. Betapa pentingnya peran anak muda membangun bangsa dan negara ini. Tetapi sayang beribu sayang ketika anak muda itu dia jauh daripada ilmu pengetahuan. Kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Anak muda lebih banyak menonton video-video TikTok yang singkatnya 1-2 menit. Tetapi ketika berbicara soal kajian-kajian yang durasinya 20 hingga setengah jam, bahkan sampai 1 jam, dia sudah bosan. Tidak ingin berlama-lama dengan video tersebut. Dan itu terdampak pada kehidupan kesehariannya. Kalau kita melihat bagaimana majelis ilmu diadakan, itu kan ustadznya membawakan kajian hingga 30 menit, 40 menit, bahkan sampai 1 jam, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Pemuda sekarang itu sudah bosan dengan hal yang lama-lama gitu. Mereka maunya yang praktis-praktis. Padahal ilmu itu by proses. Tidak bisa langsung ala kadarnya lalu tiba-tiba abrakadabra jadi, nggak bisa. Harus mengikuti by proses pelan-pelan, luruskan niat. Karena dengan ilmu inilah kita akan
mengetahui kita akan berjalan tanpa lumpuh dan kita akan berjalan dengan penglihatan yang jelas. Bahkan Albert Einstein mengatakan bahwa ketika ilmu dunia orang kuasai tetapi dia tidak memahami ilmu agama, dia itu buta. Jadi bagaimana ilmu dunia mengajarkan kepada kita 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, dan barang mutlak sampai dengan kiamat pun akan seperti itu. Tetapi akhirat mengajarkan kepada kita niat baik ditambah dengan perbuatan baik, 1 ditambah 1 bisa 10 sampai dengan 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Jadi ketika konsep ilmu dunia saja yang dipahami oleh anak muda itu, maka dia tidak akan bisa memahami bagaimana konsep ilmu yang ada di pada akhirat. Dan dia tidak akan mendapatkan keberkahan itu. Sebaliknya, ketika ilmu agama dipahami baik-baik, tetapi ilmu dunia dia buta, maka dia dikatakan lumpuh. Ketika dia tidak paham tentang bagaimana teknologi, ketika dia tidak paham tentang bagaimana ilmu fisika, kimia dan lain sebagainya, itu akan membuat dia lumpuh. Bagaimana negara-negara Islam di dunia ini, mereka itu bisa maju karena ilmu yang mereka tahu bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu dunia. Tetapi sayang beribu sayang ketika orang tua hanya lebih memilih ilmu dunia dibandingkan ilmu agama. Maka sebenarnya ilmu agama itu lebih diperbesar persentasinya dibandingkan ilmu dunia. Sehingga ilmu agama itu semestinya di atas sedikit persentasinya dibandingkan dengan ilmu dunia. Bisa dikatakan ilmu agama itu 2/3, tetapi ilmu dunia 1/3. Atau mungkin dia 50%,000 sekian lebih besar daripada ilmu dunia. Itu jauh lebih berkah dibandingkan ilmu dunia saja yang dia kejar, tetapi dia tidak mengejar ilmu agama. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita koneksikan kembali dengan para pemuda ini. Pemuda ini seperti Khalid bin Walid, Ibnu Abbas radhiyallahu an, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama terdahulu. Mereka itu adalah orang-orang muda. Mereka itu adalah kalangan-kalangan muda yang dengan kekuatan fisik mereka, begitupun dilapiskan dengan kekuatan iman, maka mereka bisa menegakkan agama ini hingga kita duduk di masjid raya yang diberkahi ini. Karena kekuatan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatan fisik saja? Jangan sampai kekuatan fisik menjadi suatu tolok ukuran bagi seorang perkembangan anak muda itu sendiri, sehingga anak muda lebih banyak, lebih hebat lari, jogging berbelasan kilometer, sedangkan karena kekuatan imannya lemah, masjid yang tidak lebih daripada 1 kilometer dia tidak mampu berjalan di masjid itu sendiri. Maka ketika seorang mukmin itu kuat secara iman, dia lahir itu daripada ilmu. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa habba ilallahi minal mu'minin ad-dhaif. Karena seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Tetapi bagaimana kita menguatkan iman? Ya dengan ilmu. Dengan ilmu. Kita tidak akan paham tentang bagaimana 99 nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin. Kita tidak paham bagaimana itu nama Allah artinya apa, sesuai dengan sifatnya kah? Bagaimana kebesaran Allah, sebesar apa Allah? Bagaimana pengetahuan kita tentang astronomi kehidupan alam semesta ini? Ketika kita paham, maka kekuatan iman itu pasti akan bertambah. Belum lagi kita berbicara soal bagaimana pemuda yang berinovasi, mengadakan kebaikan-kebaikan, yang dimana kebaikan itu ketika mereka teruskan kepada orang lain, sebagai bentuk ilmu yang mereka ajarkan, maka kebaikan yang orang lain kerjakan juga akan mengalir kepada pahala-pahala mereka. Sebagaimana sabda Nabi, "Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, lalu kemudian orang lain meniru kebaikan yang dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi bagaimana seorang pemuda itu berinovasi melalui masjid raya, kita melihat bagaimana teknologi media sosialnya lahir di YouTube sampai ratusan ribu orang bisa nonton seluruh dunia. Itu bagaimana kita paham inovasi itu? Ya kita belajar teknologi. Maka bagaimana sabda Nabi tadi, "Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il." Ketika seorang itu berbuat baik, kemudian orang lain mengikuti jejaknya. Dan ini harapannya bisa diterapkan oleh seluruh masjid yang ada. Bagaimana caranya? Anak-anak muda kita ini harus paham ilmunya.
Makanya ketika kita berilmu, insya Allah pasti derajat kita pun akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita harus memiliki semangat itu sendiri, lahir daripada niat, lahir daripada motivasi penggerak sehingga kaki bisa melangkah, tangan bisa, organ tubuh lain bisa bergerak untuk kita hadir di majelis ilmu itu dengan rasa semangat sebagaimana sabda Nabi, iris alamayan fauq wasta'inu billahi wala ta'jas. Bersemangatlah kalian mengejar hal-hal yang bermanfaat untuk diri kalian dan jangan sekali-kali malas, Bapak Ibu. Karena mau masuk surga ya kita jangan pernah malas menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu pasti insya Allah Allah akan memberikan penerang dalam jalan kehidupan kita. Allah tidak akan memberikan kita lumpuh dan kita kaku dalam menjalani proses kehidupan yang hanyalah sementara ini. Pada akhirnya saya ingin membawakan satu pantun, ubur-ubur ikan tenggiri, pemuda tingkatkan literasi, senantiasa berserah diri di bulan suci. Semoga kita bisa meraih ridho ilahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.